Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh. Dan Indonesia sampai sekarang masih dalam kondisi terkena COVID-19. Mudah-mudahan virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa menjalankan aktivitas kita kembali dengan normal, sangat normal. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita kali ini, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada musannif atau pengarang kitab. Ila musannif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai saja kajiannya. Silahkan yang belum ambil kitab segera ambil kitabnya dan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasal sawiji. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awwal utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Atani utawi kang kaping kalih iku ghuslul wajhi masuhi rai. Atalithu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini masuhi tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ar-rabi utawi kang kaping papat iku mashu syai'in ngusap sawiji-wiji minar roksi saking sirah. Al-khamis utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini masuhi sikil loro mal ka'baini sertane polok loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu urut-urut. Faslun utawi iki kono fasal sawiji. An-niyatu utawi kang aran niat iku qasdu syai'in aja sawiji-wiji muktaronan hale den barengake bi fi'lihi kelawan nglakoni syai' wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ati wa talaffudzu utawi ngucapake pihak kelawan niat iku sunnatun sunnah wa waktuha utawi waktune niat iku inda husli awwali juz'in ing dalem nalikane masuk kawitane juz minal wajhi saking rai. Wat tartibu utawi kang aran tartib iku alla yuqaddama yen ta ora dinginake sapa wong udwan ing anggota kang keri ala udwin ing atase anggota kang dhisik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang furudul wudu'i atau fardunya wudu. Apa yang dimaksud dengan fardunya wudu? Yang namanya fardu adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika berwudu. Apabila tidak dilakukan maka tidak sah atau tidak dianggap wudu. Fardunya wudu atau sesuatu yang harus dilakukan dalam wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Apa itu niat? An-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukannya. Jadi ada 2 poin yang bisa kita telaah di sini. Yang pertama adalah menyengaja. Jadi niat itu harus disengaja. Kalau niat wudu harus disengaja berwudu. Umpama Anda cuci muka, cuci tangan, cuci rambut, cuci kaki tapi tidak diniati berwudu, maka tidak bisa dianggap itu sebagai wudu atau wudunya tidak sah. Jadi harus menyengaja. Yang kedua, poin yang harus digarisbawahi dalam niat adalah muktaronan.
Muktaronan itu dibarengi bifi'lihi dengan melakukannya. Jadi kalau niat berwudu, maka niatnya itu harus ketika berwudu. Para ulama Syafi'i sepakat niat wudu itu dilakukan ketika sedang membasuh muka inda awali juz'in minal wudu atau minal wajhi. Nah, jadi niat itu dilakukan ketika membasuh muka. Terus tempatnya niat itu di mana? Tempatnya niat itu di hati. Nah, jadi ketika Anda berniat, tempatnya adalah di hati. Hati Anda harus berniat. Niat wudu, hati Anda harus niat wudu. Jadi ketika Anda tidak hafal niat wudu, tidak hafal pengucapan niat wudu, tapi Anda wudu niat dalam hati bahwasanya Anda berwudu, maka wudunya dianggap sah. Nah, terus bagaimana dengan melafalkannya? Menurut mazhab Syafi'i, hal tersebut sunnah atau dianjurkan, jadi tidak wajib ya. Ingat, tidak wajib. Kenapa sih dilafalkan atau diucapkan? Kenapa dilafalkan? Fungsinya adalah untuk menekatkan hati atau menguatkan hati. Sering sekali Anda pernah nggak sholat maghrib tapi baca mulutnya sholat asal usoli fadol asli, padahal sholat maghrib? Pernah nggak? Atau sholat maghrib dalam mulutnya itu sholi fardol isya'i, seperti itu. Nah, itu contoh bahwasanya hati Anda belum fokus. Anda itu cuma mengandalkan alam bawah sadar dalam menjalankan sholat atau menjalankan wudu. Maka daripada itu, untuk menguatkan hati biar benar-benar fokus, maka dibantu dengan mengucapkan lafaz niat, dan hukumnya dianjurkan atau sunnah, bukan wajib. Itu niat. Kemudian rukun wudhu yang kedua adalah membasuh muka, ya. Semua tahu ya muka di mana muka ya. Kemudian yang ketiga adalah membasuh membasuh tangan sampai dengan sikut. Tidak boleh kalau sampai segini pergelangan doang atau sikutnya nggak kena, nggak nyampe sini, maka dianggap tidak sah. Kemudian yang selanjutnya mengusap rambut atau mengusap kepala. Bedanya membasuh dan mengusap apa? Ketika membasuh maka airnya harus mengalir, ketika mengusap maka tidak harus mengalir. Dalam mazhab Syafi'i, yang yang diusap itu cuma sebagian saja dianggap sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Wudu cuma depannya doang, cuma tasnya doang kayak gini, itu dianggap sah. Karena ada beberapa madhab yang beranggapan bahwasanya rambut atau kepala harus kena semua, makanya sampai basah kuyup kadang ada seperti itu ya. Makanya ketika Anda nanti ketemu orang seperti itu, jangan Anda salahkan atau Anda heran atau Anda katakan kafir. Ini kebangetan. Nah, memang ada perbedaan pendapat tentang membasuh kepala atau mengusap kepala ini ya. Terus bagaimana kalau tidak ada rambutnya? Kalau tidak ada rambutnya maka yang dibasuh kepalanya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membasuh kaki sampai telapak kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki ya. Ini tidak ada perbedaan dalam membasuh kaki ini. Dan yang terakhir, rukun wudhu yang terakhir adalah tertib atau urut-urut. Apa itu tertib? Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Jadi urutan wudhu itu, fardunya itu sudah terurut seperti itu ya. Sudah urutan seperti itu. Pertama niat muka, terus tangan. Nggak boleh Anda memodifikasi biar mudah, kepala dulu terus muka biar gampang, atau dari bawah dulu kaki dulu terus menjalar ke atas. Itu nggak bisa seperti itu harus urut, harus tertib. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim.
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. Nah, itu dalilnya itu ayat Al-Quran. Jadi qat'ud dalalah, jadi ketetapan yang pasti. Nah, itu ayat muhkamat. Nah, jadi Anda tidak boleh memodifikasi biar mudah urutannya tangan dulu atau kepala dulu, itu nggak bisa. Maka dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwasanya tertib atau urut-urut atau berurutan masuk ke dalam rukun wudhu. Nah, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Bagi yang mau bertanya atau komen atau menyanggah, silahkan di kolom komentar, kita berdiskusi bersama dengan menggunakan literasi. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak-banyak sekali salah. Insya Allah nanti kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.